Kerja terus buat apa? Buat apa ya? Halo teman-teman Mental Hub dan Karir Class, senang banget ketemu lagi bareng aku Dr. Elvin Gunawan, spesialis kedokteran jiwa di podcast dan YouTube-nya Healing Room by Mental Hub. Hari ini aku kedatangan tamu istimewa yang akan menanyakan hal-hal sudah dipersiapkan sih katanya, sudah dicatat, dan ini special edition banget karena dia pengen bertanya langsung. Nah, silakan kita mulai. Pertanyaan ini datang dari anakku, seorang generasi alpha yang unik banget, dan mungkin teman-teman sudah tahu beberapa pertanyaannya di beberapa podcast, tapi ini dia akan bertanya langsung. Kita dengar ya. Kehidupan itu mudah atau sulit? Dokter? Dia panggil aku dokter dong, sesuatu ya. Jadi gini loh guys, Darren, wes ini nama anakku sih sebenarnya. Kehidupan susah atau sulit? Sebenarnya susah sih, karena kalau misalnya kita hanya melihat bagian sulitnya, akan banyak momen-momen yang di luar ekspektasi kita. Misalnya ketika kita sudah berusaha tapi ternyata hasilnya belum maksimal. Yang kedua, ketika kita sudah berharap tapi ternyata kecewa lagi. Yang ketiga adalah banyak petua-petua yang selalu bilang kita kerja keras hasilnya akan maksimal, tapi ternyata gagal juga. Jadi kadang kalau misalnya kita melihat kehidupan, ada senengnya, ada gagalnya. Tapi kalau misalnya kita hanya fokus pada hal gagalnya aja, kita nggak akan lihat ternyata banyak hal-hal membahagiakan yang kita dapat juga di momen itu. Cuma karena prioritasnya bukan prioritas yang kita harapkan, biasanya kita banyak kecewanya. Gitu ya teman-teman, mungkin ini pertanyaan yang banyak ditanyakan juga oleh teman-teman di kolom chat. Nah ini masih mau dilanjutin pertanyaannya katanya. Mama kerja terus buat apa? Buat apa ya? Buat cari uang, buat cari relasi, dan juga buat membuat apa ya? Buat membuat gimana sih? Dan juga untuk membuat kita merasa bahagia dengan capaian hidup kita. Gitu. Jadi nanti suatu saat ketika Der dan Ed sudah menjadi dewasa, baru merasakan kenapa sih harus bekerja, kenapa harus cari uang, karena hidup itu membutuhkan uang, tapi kebahagiaan itu belum tentu hadir dari uang. Cuman yang pasti, kalau tagihannya berlanjut, tapi nggak bisa bayar, dan keinginannya banyak, tapi tidak bisa dicukupi oleh ekonomi, maka yang terjadi adalah stres finansial. Gitu ya. Stres nggak sih, Darren, hidupmu sebagai anak-anak? Apa ya? Happy or no? Happy. Happy. Kenapa Darren bisa happy di kehidupan ini? Aku dikasih makan, dimandiin, apa lagi ya? Disekolahin, dan lain-lain. Oh, so Darren merasa happy di kehidupan ini? Wow, ternyata sederhana banget ya bahagianya anak-anak. Oke, masih mau nanya nggak nih Darren? Ya. Apa? Kerja itu ngapain apa? Ngapain apa? Ngapain apa? Bikin seneng klien, bikin pasien lebih baik, bikin penelitian-penelitian yang bisa menjawab beberapa perbedaan antara teori dengan keadaan. Sisanya buat bikin bahagia Darren, Ethan, dan teman-teman semua gitu. Apa ya bahagianya teman-teman? Bisa dapat banyak ilmu dan bikin teman-teman bisa bertumbuh, itu salah satu kebahagiaan yang kayaknya sekarang sudah mulai banyak kita cari ya di Mental Hub. Apalagi Darren? Masih mau tanya lagi? Iya. Kapan mama istirahat? Kapan Darren terakhir lihat mama istirahat? Lupa. Lupa? Ya. Emang mama kerja terus? Masa? Oh iya? Mama istirahat kalau Darren udah istirahat, mama istirahat kalau udah beres nge-zoom, udah beres bikin materi, udah beres ngobrol sama Darren, baru kita beristirahat malam. Biasanya kita ngapain ya Darren sebelum kita istirahat ya? Ngobrol. Terus ngapain lagi? Kita ngobrolin apa biasanya ya? Gak tahu. Tapi yang aku paling inget itu sikat gigi sebelum tidur. Oh, itu yang mama ajarin ya? Terus apa lagi yang mama ajarin? Selain ngobrol ngapain lagi? 1 tambah 1. Oh, aku suka mengajarkan matematika guys. Terus apa lagi Darren? Ada yang Darren inget gak? Ajarinnya
Bingung dia guys, takut Gak tahu, dimarahin. gak tahu. Apa yang Darren mau omongin ke mama? Kalau pagi mama kangen gak sama kita? Ih, kangen banget. Dan biasanya kalau kangen mama suka nontonin videonya anak-anak dan juga ngeliatin foto-fotonya anak-anak lagi. Jadi guys, aku rasa kayaknya momen-momen seperti ini bisa kita coba lakukan kepada keluarga kita. Jadi kalau pulang kerja capai atau mungkin ada waktu untuk video call dan lain-lain, manfaatin ya maksimal, karena di satu titik anak-anak kita tahu kok kalau hidup kita itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan buat anak-anak kita. Jadi jangan lupa untuk ceritakan kepada mereka berapa pengorbanan yang teman-teman kasih dan juga apa yang teman-teman harapkan dari buah pengorbanan teman-teman. Bukan menghitung budi, bukan menghitung jasa, tapi anak-anak tahu bahwa pengorbanan ibunya untuk tidak berada bersama mereka, untuk menghabiskan waktu di tempat kerja itu bukan sekedar hanya hobi, tapi juga salah satu bentuk cinta kasih yang bisa kita berikan tanpa wujud langsung. Sampai ketemu lagi ya guys. Jangan lupa subscribe dan drop your comment here. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Dadah!